Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sedang jemaah salat zuhur yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah kita semua sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan sudah dapat melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan hari ini sudah memasuki hari yang ke-13 atau 14 bagi yang mendahului. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima serta mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang masih tertinggal kita diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bulan suci Ramadan mempunyai keistimewaan. Banyak peristiwa-peristiwa yang ada dan terjadi di bulan suci Ramadan. Yang pertama, bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Bulan suci Ramadan juga adalah bulan perpindahan arah kiblat. Bulan Ramadan juga adalah bulan di mana pernah terjadi satu peperangan yang paling besar dalam perjalanan sejarah, yaitu Perang Badar. Kenapa dikatakan besar? Karena pasukan kaum muslimin jumlahnya hanya 313 orang. Sementara kaum musyrikin itu jumlahnya ribuan orang dengan peralatan yang lengkap. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuannya, menurunkan pasukan-pasukan yang tidak dilihat. Namanya pasukan para malaikat. Wa anzala junudan lam tarauha. Maka kemenangan terjadi di tangan kaum muslimin. Akhirnya mereka melakukan pembalasan. Pembalasan dengan pasukan yang lebih besar lagi, peralatan yang lebih lengkap lagi pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu peperangan Uhud. Peperangan Uhud itu panglima perang mereka masih Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid belum menyatakan keislamannya. Tapi karena Nabi SAW mempunyai keistimewaan, ketika pasukan jumlahnya begitu besar, maka strategi peperangan adalah dengan melakukan penyerangan 4 penjuru. Dari 4 penjuru mereka biarkan masuk, akhirnya diserang. Di samping ada 50 orang yang ditunjuk sebagai pemanah-pemanah jitu. Kalau sekarang ini mungkin para sniper-snipernya itu, yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Nabi berpesan, mereka diletakkan di sebuah bukit namanya Jabalur Rumah, bukit pemanah. Dipesankan jangan meninggalkan posisi. Menang kalah, jaga posisi kalian, dan jangan terpengaruh dengan rampasan perang. Akhirnya mereka menyaksikan dari atas, melihat banyak rampasan-rampasan perang yang
berserakan di bawah, dan mereka mengambil peserta-peserta yang lain, peserta perang mengambil harta rampasan itu. Nah, sebagian mereka tergoda dengan bujuk rayu syaitan. Turun saja, kalau kalian tidak turun, tidak dapat apa-apa. Akhirnya sebagian turun. Khalid ibn al-Walid memperhatikan itu, karena ini adalah pasukan inti, banyak gugur, banyak berjatuhan dari kaum musyrikin, itu karena sebab 50 orang ini. Akhirnya dilakukan serangan ulang. Diserang kembali, akhirnya pasukan kaum muslimin itu kocar-kacir. Dan Rasulullah luka, sampai giginya Rasulullah juga patah. Dan ada salah seorang, dia bangga bisa menampar mukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Abdullah bin Abi Waqqas. Kemudian istrinya Abu Sufyan yang mengalami kekalahan waktu perang Badar menyewa seseorang namanya Ibnu Muljam, ahli tombak dan ahli panah. Akhirnya dipegang tombaknya, yang diincarnya adalah pamannya Nabi yang bernama Hamzah, Sayyidina Hamzah. Kena dan Hamzah jatuh, terbunuh, dan Hindun, istrinya Abu Sufyan, langsung memerintahkan untuk dibelah dadanya. Dibelah dadanya, diambil hatinya, langsung dimakan. Mentah-mentah itu dimakan sebagai pembalasan. Tapi akhirnya kemenangan berada di tangan kaum muslimin, di mana kaum muslimin waktu serangan ulang banyak yang gugur. Lebih dari 200 orang yang gugur, dan Allah buktikan janjinya bahwa orang yang mati syahid itu jasadnya tidak rusak, kafannya juga tidak rusak sampai hari kiamat. Nah, 200 tahun setelah terjadi peperangan, Madinah mengalami banjir bandang, sehingga jasad-jasad yang ada di lereng gunung Uhud itu bertimbulan, dan darahnya pun masih segar seperti baru terjadi. Inilah janji Allah yang akhirnya 200 lebih ini dimakamkan di pemakaman Baqi. Kalau pernah ziarah ke Baqi, mungkin masuk pintunya sebelah kiri, nanti dituliskan syuhada Uhud, orang-orang yang gugur di dalam peperangan Uhud. Jadi gunung Uhud itu nanti di surga akan menjadi gunung emas. Salah satu gunung emas, karena di situ terjadi satu peperangan yang besar juga. Nah, kemudian ada lagi peristiwa yang penting, yaitu malam Lailatul Qadar. Satu malam yang keistimewaannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau ibadah lebih daripada 83 tahun. Jadi siapa yang mendapatkan itu luar biasa, ya apalagi dapatnya 10 kali. 10 kali berarti 900 tahun. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ini umurnya tidak panjang-panjang seperti umat terdahulu. Umat terdahulu 200 tahun biasa, 300 tahun, 400 tahun. Umatnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, dan Nabi Nuh sendiri umurnya 950 tahun. Nah, maka untuk mengganti umur yang panjang itu, maka ada jalan pintas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu keistimewaan, kelebihan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka kita dimotivasi untuk banyak membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Ya, apalagi bisa mengkhatamkannya. Biasanya kumpul khotaman. Banyak orang yang bertanya, apa gunanya itu? Khotaman itu melaksanakan, melestarikan sunnahnya Nabi. Nabi sendiri kalau sudah bulan suci Ramadan, itu semaan kalau kita ya membaca dan dihadiri oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga sistematika ayat dan suratnya itu dikontrol kembali oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Kenapa?
Karena Al-Quran diturunkan tidak seperti kitab sebelumnya. Kalau kitab sebelumnya diturunkan sekaligus, dif'atan wahidah. Tapi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Termasuk ketika ada pertanyaan, maka Rasulullah menunggu kemudian diturunkan jawaban. Nah, karena itulah pengulangan yang dilakukan oleh Rasul di bulan suci Ramadan itu menjadi bahagian disunnahkannya khatam Al-Quran bersama. Maka di dalam sebuah hadis itu tidak ada satu masjid dari masjidnya Allah yang di dalamnya adalah membacakan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Sayap malaikat melingkupi itu semuanya sebagai kehormatan untuk mereka. Maka Al-Quran yang diturunkan ayatnya terbatas, hurufnya juga terbatas, kalimatnya juga terbatas, suratnya juga terbatas. Jadi kalau kita membaca bahwa huruf Al-Quran itu hanya 323.916 huruf. Kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar kita yang wafat 1897, beliau mengatakan huruf Al-Quran itu ada 315.980 huruf. Kenapa terjadi perbedaan? Karena perbedaan dalam basmalah. Apakah basmalah satu ayat dari setiap surat Al-Quran yang 114 surat itu atau tidak? Setelah kesepakatan bahwa basmalah satu ayat dari ayat 30 surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah ini jumlahnya ada 19 huruf. 19 huruf. Jadi terjadi perbedaan. Nah, mereka ya yang mayoritas ulama mengatakan satu ayat dari surat Al-Quran itu. Hanya perbedaan terjadi membacanya. Apakah membacanya itu ketika sholatnya sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh dibaca secara jahriyah sama dengan ayat sebelumnya, sesudahnya ataukah tidak? Ini terjadi perbedaan. Mazhab Hambali mengatakan dibaca, cuman dibacanya sirriyah. Ya, maka kita lihat di Mekah, di Madinah, itu mazhabnya Hambali, dibacanya sirriyah. Ya, sekarang sudah kedengaran juga, kadang-kadang imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang suaranya itu ya dibaca. Nah, ini salah satu daripada kekayaan kita umat Islam, terjadi perbedaan, dan itu dari contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan tidak membaca, ya sebahagian yang tidak belajar dikatakan tidak dibaca Bismillah itu. Maka terjadi perbedaan. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Maka ketika berhenti Siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Ini perbedaan-perbedaan. Ya, ada yang tidak mengerti, katanya tidak dibaca Bismillah itu. Ya, di daerah saya pernah juga ada seorang imam sama sekali tidak membaca Bismillah, sehingga terjadilah fitnah. Ya, fitnah. Mengatakan, kenapa tidak baca Bismillah? Tidak dibaca dulu, Rasulullah juga tidak ini. Sahabat-sahabat juga tidak. Sekarang juga tidak. Nah, saya kebetulan mendengarkan itu, saya ikut sholat di belakangnya, sholat Isya. Kebetulan saya tidak pakaian resmi, pakai kaos saja di belakangnya. Saya perhatikan memang tidak baca. Sama sekali tidak membaca Bismillah. Begitu selesai saya tanya, Ustaz, tadi Ustaz tidak baca Bismillah. Enggak, kenapa tidak? Di Mekah begitu. Terus saya tanya, kamu pernah ke Mekah? Belum, Ustaz. Terus bilang lagi, di Madinah juga begitu, Ustaz. Tidak dibaca Bismillah itu. Oh begitu.
Kamu pernah ke Madinah? Belum, Ustaz. Terus bilangnya bagaimana begitu kamu bisa begitu? Katanya begitu, Ustaz. Nah, ini ilmu katanya ini kan berbahaya. Yang menjadikan fitnah. Ya, akhirnya saya minta kepada pengurus, ya, pengurus ini mana ini pengurusnya sini. Ya, mulai hari ini dipensiunkan adalah dia jadi imam, cari masjid lain supaya jangan terjadi fitnah. Nah, membaca Al-Quran yang diperintahkan dari wahyu pertamanya Iqra dua kali itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu harus kita baca. Nah, membaca Al-Quran itu sebagai bukti bahwa kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi katakan dalam sabdanya itu, Iqra'ul Quran itu nanti juga menjadi syafaat, memberi syafaat. Maka Nabi katakan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran itu. Nah, membaca Al-Quran satu huruf saja tadi itu punya nilai. Ya, sudah nilai. Apalagi satu huruf bertemu dengan huruf yang lain menjadi kalimat. Ya, kalimat yang jumlahnya ada 77.934 kalimat. Ini sudah punya makna. Maka dalam kajian ulumul Quran, satu huruf Al-Quran saja sudah punya makna. Apalagi bertemu dengan huruf yang lain. Dalam kajian hukum Islam, ini disebut dengan huruful ma'ani. Huruful ma'ani. Ba saja berapa maknanya? Ba bisa dia huruf jar. Ba itu bisa litab'id, menunjuk sebahagian. Ba itu menunjuk zaidah, tambahan. Ba itu bisa juga huruf sumpah. Billahi, wallahi, billahi, tallahi, dan lain-lainnya. Ada lagi, ba itu lil insaf, menunjukkan kedekatan. Inilah yang kita temukan dalam surah Al-Isra ketika kita peringati Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ba itu tidak semuanya seperti yang kita katakan, ba itu lil insaf. Menunjukkan betapa dekatnya antara yang memperjalankan dengan yang diperjalankan. Maka dikatakan yang memperjalankan siapa? Yang memperjalankan adalah yang menciptakan jalan. Dan juga yang menciptakan yang diperjalankan. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu dianggap sesuatu yang luar biasa. Nah, Nabi juga katakan bahwa Al-Quran itu kelebihannya bukan seperti kitab yang lain. Kita punya nilai pahalanya membaca. Satu huruf punya makna. Maka Nabi katakan dalam salah satu sabdanya itu, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu, wal likulli harfin hasanah. Setiap satu huruf satu kebajikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Satu kebajikan itu dilipat gandakan menjadi 10 sampai dengan 700 kali lipat. Ini keistimewaan Al-Qur'anul Karim. Ya, maka di bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, diturunkannya Al-Qur'an yang diturunkannya Al-Quran itu tidak tadi secara sekaligus untuk memberikan ketenangan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam surah Al-Furqan dijelaskan permintaan mereka supaya Al-Quran sama seperti kitab sebelumnya. Tapi Allah turunkan wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dia untuk memberikan keterangan, penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga salah satu menjadi sebabnya. Nah, disinilah terjadi ya satu pemahaman bahwa Al-Quran itu walaupun sudah 14,5 abad yang lalu, tapi pesan-pesannya masih tetap aktual sampai sekarang. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu pesannya sudah jadul gitu, sudah lama. Ya, yang jadul yang ngomong itu yang jadul.
karena dia tidak bisa membuktikan isyarat-isyarat Al-Quran itu ya menjawab semua permasalahan umat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang diberikan oleh Allah kemampuan ketika umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz, menguasai isi dan kandungannya, ya, dan umur 11 tahun sudah menjadi seorang mufti. Beliau menulis satu karya yang monumental, Ar-Risalah. Beliau katakan, "Alaisat tanzilu bi ahadin min ahli dinillah illa wa fi kitabillah as-sabilu 'alal huda fiha." Semua peristiwa yang dialami oleh umat Islam, besar, kecil, banyak, sedikit, dulu, sekarang, dan akan datang, itu solusinya semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, maka Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah turunkan, berikan kepada para nabi dan rasulnya sebagai bukti dari kenabian dan kerasulan yang mereka miliki. Di samping, kata para ulama, ada makrunan bitahaddi, ada unsur menantang. Yang tidak beriman, ayo buat seperti Al-Quran itu. Maka diturunkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Dalam surah At-Tur misalnya ayat 34, "Falyatu bihaditsim mislihi in kanu shadiqin." Buat seperti itu kalau mereka benar. Tidak bisa, tantangannya turun dari 114 surat 10 surat saja. Tidak bisa juga. Turun lagi 1 surat saja. Itulah isyarat Allah dalam surah Yunus dan surah Hud. Am yaquluna naftara qul fa'tu bi asyri suwarin mislihi muftariyat. Mereka tidak percaya, ayo buat seperti Al-Quran itu. Tidak bisa 10 surat, tidak bisa 1 surat. Sama dengan ayat 23 dari surah Al-Baqarah yang sering kita baca. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan, ayo buat. Kerahkan seluruh kemampuan kalian. Kumpulkan seluruh kemampuan manusia. Dari manusia, dari jin, dari siapakah yang pakar di dalam sastra Arab. Jawabnya apa? Fa'il lam taf'alu wa lam taf'al. Kalau kalian tidak bisa sekarang ini dengan kemampuan kalian dalam sastra Arab, walan taf'alu. Nanti masa depan lebih tidak mampu lagi. Maka Allah jelaskan ketidakmampuan itu dalam ayatnya, qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan ya Muhammad, sekiranya jin dan manusia itu berkumpul untuk membuat seperti Al-Qur'an, Allah katakan la ya'tuna bimithlihi. Dipastikan mereka tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran itu. Walau satu sama lain saling tolong-menolong, bantu-membantu untuk perbuatan itu. Nah, pada zaman Nabi kita juga pernah mendengar ada salah seorang yang mengaku sebagai Nabi. Namanya Musailamah. Musailamah Al-Kadzdzab. Setiap Nabi dapat wahyu, dia katakan juga, aku juga dapat wahyu. Tadi Jibril juga datang kepadaku. Ketika diturunkan ayat Al-Fil, surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al lahum kaidahum fi tadlil, dia katakan, tadi Jibril juga datang. Ditanya sama yang mengikuti dia, bagaimana redaksinya? Kalau Jibril begini, nah dia katakan, hampir-hampir sama juga. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya wa ma adraka mal fil wal filu lahu khutumun tawil. Il semua. Tapi di sini dibuatnya itu, ya tahukah kamu tentang gajah? Ya dijawabnya gajah itu adalah binatang yang punya belalainya panjang. Akhirnya tertawa. Orang yang buta juga tahu kalau itu gajah. Dia marah. Nah, yang siapa yang melawannya akhirnya dihukum dan seterusnya. Nah, pada zamannya Harun ar-Rasyid juga ada ya pemalsuan itu selalu terjadi. Ya, sepeninggal
Nabi atau waktu masa Nabi ada. Kalau Al-Quran pada masa Nabi sudah mulai ada yang mau membuat palsuan. Pada zaman Harun ar-Rasyid juga ada yang datang. Dia katakan untuk menghibur. Ya, Harun ar-Rasyid ini raja tapi dia seorang ulama. Tidak bisa dibohongi. Dia katakan, sana'tu laka suratan min suwaril Quran. Aku sudah buatkan untukmu satu surat Al-Quran. Kata Harun ar-Rasyid, ayah, kata baca. Dibacanya, rupanya ingin mengikuti surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tapi wazannya lain, timbangannya lain. Dia katakan inna a'tainakal audi fasalli rabbika wala ta'udi. Baru 2 ayat, kata Harun Rasyid, tunggu dulu. Aku siapkan buatmu sesuatu. Harun Rasyid masuk ke dalam, dipanggil Al-Gojonya. Al-Gojonya disuruh siapkan tiang gantungan. Yang gantung, masuk lagi Harun Rasyid. Ayo ulangi lagi, baca lagi. Sampai ke situ, Harun Rasyid teruskan. Al-ana anta fil audi hatta tamuti. Sekarang kamu di tiang gantungan sampai mati. Nah, hadis Nabi juga begitu. Pemalsuan terjadi. Ya, pemalsuan terjadi. Dimulai dari terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan dibunuh karena ada Muawiyah bin Abi Sufyan ambisi untuk menjadi khalifah, maka Muawiyah bin Abi Sufyan kelilingnya masuk masjid keluar masjid mengatakan bahwa terbunuhnya Utsman itu sudah takdirnya Allah. Tidak perlu kita ributkan. Ya, muncul aliran nanti Qadariyah, Jabariyah dan seterusnya dalam pemikiran Islam. Nah, siapa penggantinya? Muawiyah terus mencalonkan dirinya. Saya yang akan menggantikannya. Dari kaum muslimin mana? Diam semua. Akhirnya ditariklah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang pantas untuk itu, ya, karena ada isyarat-isyaratnya, ya. Kemudian dibuatlah panitia pemilihan. Biasa kita kampanye. Nah, ketika kampanye itu hadis Nabi sudah dipalsukan. Ya, yang grupnya Muawiyah, dia katakan al-umana'u indallahi salasatun. Yang bisa dipercaya di dunia ini 3 orang. Siapa itu? Ana, ya, maksudnya Nabi, Jibril, yang ketiganya Muawiyah. Yang ketiganya Muawiyah. Dari kelompok Ali bin Abi Thalib juga memalsu juga. Yang benar itu bukan Muawiyah, yang ketiga itu Ali bin Abi Thalib. Nah, ini terus terjadi. Terus terjadi pemalsuan ini, ya, yang disebut dengan grup pemalsu ini 60 tahun muncul grupnya ini. Sampai dengan masanya Imam Asy-Syafi'i juga, Imam Syafi'i membuat buku Ar-Risalahnya untuk menangkal pemalsuan itu. Nah, ketika masa kerajaan itu ada salah seorang raja namanya Abdurrahman bin Mahdi Al-Mahdi, itu juga didatangi oleh orang yang memalsukan hadis Nabi. Dilihatnya Imam Mahdi ini, Al-Mahdi ini suka burung dara. Suka burung dara dia. Nah, dibuatnya bahwa burung dara itu pernah disebut oleh sabda Nabi, hamamah. Hamamah. Nah, karena Al-Mahdi juga seorang ulama, maka dia tahu ini palsu. Tidak pernah hadis dengar seperti itu, tambahan-tambahannya itu. Dikasihnya duit. Kasihnya duit, senang dia. Malam lagi, dia berpikir lagi, apa yang bisa saya palsukan lagi, supaya besok pagi dia dapat duit lagi. Datang lagi, dia dikasih duit lagi. Hari ketiga, datang lagi. Mau memberi pemalsuan juga, kata Al-Mahdi, nanti dulu. Hari yang ketiga ini nanti dulu. Hari ke-1, ke-2, saya sudah kasih duit. Tolong kembalikan duitnya itu. Katanya duitnya sudah habis, saya poya-poyakan. Ya, nah, kalau begitu sudah. Nah, ya, sudah. Nanti yang pemalsu-pemalsu yang lain juga ada Abdul Karim bin Abil Auja, ada Bayan bin Sam'an An-Nahdi. Ya, itu ada yang dipenggal lehernya
Ada yang disalibkan, dibakar dari bawah, ya, ada dengan cara-cara yang lainnya. Nah, salah satunya itu Abdul Karim bin Abil Auja ini menyampaikan ketika mau dipenggal lehernya, nanti dulu, saya sampaikan dulu. Wallahi, kata, laqad wada'tu fikum arba'ata alafi hadis. Demi Allah, aku sudah palsukan buat kalian itu 4.000 hadis. 4.000 dipalsukan. Ya, maka dibuatlah oleh ulama ciri-ciri apa ciri hadis palsu yang dikaji dalam ilmu hadis itu. Sehingga hadis-hadis palsu itu dikumpulkan oleh para ulama dalam buku-buku tertentu. Isinya adalah hadis-hadis palsu. Ya, hadis-hadis palsu. Pada zaman kerajaan juga, ya, pernah juga disampaikan, karena panen terong banyak. Kalau tidak dibuatkan hadisnya, tidak laku, busuklah dia semuanya. Akhirnya satu berdiri. Ya, Nabi kada bersabda, al-bazinjan shifaun min kulli da, katanya. Terong ini adalah penyembuh dari segala penyakit. Penyembuh dari segala penyakit. Dipalsukan. Hadisnya dipalsukan. Akhirnya dihukumlah, ya, dengan hukuman yang berbeda-beda itu. Nah, Al-Quran, ya, ketika diturunkan menjawab satu peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi, apakah pesan itu untuk yang ada pada zaman Nabi atau pesannya untuk mereka dan untuk semuanya? Jawabnya adalah untuk semuanya. Kenapa? Dibuatkan satu kaidah dalam ilmu asbabun nuzul itu, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Contoh misalnya, pesan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu diturunkan kepada sahabat saja. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena beliau ketika melihat ajaran Nabi, tertarik dia. Di rumah dilakukannya. Ibunya masih penyembah berhala. Hamnah namanya, Hamnah binti Abi Sufyan. Ditanyanya, ma hadzal ladzi ahdatsta bihi ya Sa'ad? Apa yang kau lakukan sekarang? Diam saja dia, tidak jawab. Dia tidak terbawa oleh ajaran Rasulullah SAW. Akhirnya dia bersumpah, demi Allah, saya tidak akan makan, tidak akan minum, dan tidak akan berteduh dari terik panas matahari sampai engkau kembali ke jalanmu yang benar. Menurut dia, kembali menyembah berhala itu. Di wallahi, katanya, la akulu wala ashrabu wala astadil fi yaumin walailah. Satu hari satu malam, tidak makan, tidak minum, sampai engkau kembali kepada agamamu semula. Dibiarkan saja. Hari kedua, memang tidak makan, ya hari kedua sumpah lagi. Nah, ketika bersumpah lagi, dia sampaikan. Ya, sebagai anak, dianggapnya melawanlah orang tuanya. Dikatakan, ya ummah, katanya, wahai ibuku, lau kanat laki mi'atu nafsin, fakharjat nafsan lan atruka ila dinin awal. Jadi maksudnya lan arji'a itu menunjukkan bahwa dia sudah menyampaikan kepada ibunya, wahai ibuku, sekiranya engkau punya 100 nyawa, satu-satu keluar, sampai dengan nyawa yang ke-100, aku tidak akan kembali kepada ajaran agamaku semula. Artinya aku ingin mengikuti Rasulullah. Nah, ketika dia menyampaikan jawaban itu, dia merasa melukai orang tuanya. Maka dia terus mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tadi begini, bagaimana itu? Nah, Rasulullah menunggu, ada enggak wahyu? Ternyata diturunkan wahyu. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana biwalidayhi husna, sampai ujungnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadi kalau kedua orang tuamu memaksa supaya kamu syirik, supaya kamu meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian mengikuti apa yang ada itu,
Tapi kalau dia memaksa meninggalkan itu, jangan ditaati. Tapi gauli dia, jadikan dia sebagai orang yang baik dalam keseharian. Nah, ketika diturunkan ayat-ayat ini, maka pesan itu bukan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas saja, tapi untuk semuanya. Hadis Nabi juga begitu. Hadis Nabi juga begitu. Sering terjadi perdebatan, apakah wanita ketika melakukan perjalanan harus ada mahramnya atau boleh tanpa mahramnya. Sebaiknya kan ada mahramnya. Maka Nabi katakan, la tusafir imra'ah tu'minu billahi wal yawmil akhir fi masirati yaumin wa laila illa wa ma'aha dhi mahramin. Jadi dilarang wanita melakukan perjalanan sehari semalam atau lebih daripada itu, harus ada mahramnya. Nah, kenapa? Karena ada sebabnya. Pada waktu itu keselamatan tidak menjamin. Perampokan, pembunuhan, ya, pembegalan, dan segalanya. Sehingga wanita tidak aman dalam perjalanan. Nabi larang. Nah, bagaimana dengan sekarang? Keamanan sudah terjamin. Apakah masih tetap diberlakukan itu? Jawabnya tentunya tidak. Tentunya tidak. Sama dengan ayat tadi, al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, maka Arab Saudi kental betul itu. Umroh, haji, tidak ada mahramnya, tidak bisa pulang itu. Tidak bisa pulang dia. Ya masuk, tanya mahramnya. Kadang-kadang satu orang memahrami 50 orang. Keluarganya bukan, segalanya bukan. Ya apalagi orang plus ya. Nanti dibilangin sama pengurusnya itu, menjelang kita nanti diperiksa paspornya, karena di paspor ditulis mahramnya siapa, nah yang mahramnya suruh maju. Nanti bapak ditanya, betul mahramnya? Betul, betul, betul. Gitu. Nanti ketika pulang, tidak ada mahramnya, jemaah haji itu tidak bisa pulang. Ya ditahan, mana mahramnya? Ya dulu pernah terjadi, Allahyarham, Bu Min Sugandi dulu, menteri ya, dari Golkar, menteri peranan wanita. Pergi haji, diantar oleh salah seorang ustazah dari Jakarta. Ya sebagai pejabat, dia tidak bisa seperti jemaah biasa, hanya beberapa hari saja. Ya begitu selesai, Mina selesai, dia pulang. Nah ustazahnya ditanya, ustazah mau ikut saya pulang atau nunggu di sini? Sayang, karena kesempatan mungkin tidak 2 kali. Dia bilang, saya tinggal sajalah. Dititipkanlah sama duta besarnya, konsulnya, konsul jenderalnya, tolong ini ustazah, saya titipkan, saya duluan pulang. Ketika ustazah itu mau pulang, kebetulan kloternya sama dengan saya pulang. Saya ngurus dulu, ya ngurus apa? Ngurus barang-barang jemaah saya dulu. Kebetulan waktu itu ada juga Pak Ahmad Syaihu, almarhum, ya, almarhum. Jadi dia maju untuk pulang ustazah ini. Ditolak. Yang jaganya bintang 2. Karena di situ ditulis muhrimnya siapa? Dituliskan namanya. Muhrim ini mahasiswa di Mesir. Habis haji dia langsung pulang karena ada ujian. Ya, Abdul Aziz namanya. Mana Abdul Aziz? Tidak ada. Abdul Aziznya ke Mesir. Datangkan dulu baru kamu bisa pulang. Duta besar turun, konsul jenderal turun, teman-teman kita juga turun, tidak bisa. Tidak ada tawar-menawar. Akhirnya nangis. Ya kan perempuan kan biasanya kan nangis, ya kan? Ya perempuan dulu lah, bukan sekarang. Nangis dia. Sama saya, bagaimana? Nah, kemana? Aziznya mana? Aziznya pulang sana katanya. Pak Syaihu juga, Pak Syaihu sama istrinya yang kedua yang pertama meninggal itu, ibu itu naiknya Garuda sama-sama. Bagaimana itu Ustaz? Jurus Ustaz gitu. Ya sudah terpaksa Al-Quran juga yang digunakan. Ya Al-Quran itu semuanya lengkap. Mau apa saja ada. Ya, mau apa saja supaya tidak dilihat, ada ayatnya. Mau kawin, ada seorang wanita yang disenangi, ditolak melulu. Cukup 1 ayat saja dibaca, ikut ya.
Tapi diturunkan Al-Quran bukan untuk itu. Ya, akhirnya Ustazah ini saya tanya, Ustazah percaya nggak dengan ayat? Percaya. Oke, sekarang Ustazah siapkan dulu, ikut antrian, nanti baca ayat ini 100 kali. Kalau petugas imigrasinya nanti keluar, yang bintang 2 itu tiupin dari jauh. Nanti bagaimana Ustaz? Dan tidak lihat. Insya Allah. Yakinlah, karena Ustazah kan sering baca Quran juga ya. Iya katanya, dibacanya. Begitu dari giliran dia, ternyata bintang 2 yang tadi juga. Yang menolak dia tadi itu juga. Terus dia tanya, mana Jawa, mana paspornya? Paspornya minta distempel, tuk, jalan. Dia bengong, kok disuruh jalan? Dengan dia dikasih tahu sama petugas, maju bu, ibu jalan bu, sudah selesai bu. Nangis dia terus duduk, nangis. Tadi kok nggak bisa, karena Al-Quran, bisa gitu kan. Ya, tapi ya bukan untuk itu Al-Quran diturunkan. Ya nggak bisa dilihat, tapi nggak berlaku untuk ujian. Ujian kita biasanya kan ada penjaga ujiannya kan, ya ada yang duduk ujian itu masuk pintu tiupin supaya jangan lihat, kita bisa nyontek itu nggak berlaku. Untuk itu tidak berlaku, ya, dan lain-lainnya, ya banyak yang ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Tapi Al-Quran diturunkan bukan untuk itu, ya. Maka kita dimudahkan untuk membacanya, dimudahkan untuk menghafalnya, dimudahkan untuk mempelajarinya. Yang sulit itu apa? Mengamalkannya. Ya, mengamalkan isi dan kandungannya. Ya, maka mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Khotamkan paling tidak 1 kali khotam, paling tidak. Kalau bisa lebih daripada itu, alhamdulillah. Ya, karena Imam Syafi'i itu diceritakan kalau sudah bulan Ramadan, beliau khotaman 60 kali. Jadi 1 hari 2 kali khotam. Imam Abu Hanifah diceritakan 150 kali. Ya bisa enggak? Bisa. Ya, orang yang hafal Quran kan cepat aja dia baca, kan bukan seperti kita masih ngeja-ngeja huruf 1 ya. 1 juz bisa 2 jam. 1 juz bisa 3 jam. Ya, nah inilah Al-Qur'anul Karim. Jadi kita lestarikanlah sunnah Nabi itu, maka ditradisikanlah taraweh. Kalau taraweh 1 juz 1 malam. Nanti 30 mau 30-an, malam 21 ada tahajud bersama 6 rakaat. Kita saksikan di televisi itu sering imamnya 3 orang. 1 kali salam 2 rakaat itu 1 juz. Jadi 6 kali 6 rakaat, 3 kali salam 3 juz. Nanti yang tarawih khotaman, yang tahajud juga khotaman, ya gantinya itu. Inilah keistimewaan di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya insya Allah dan bisa kita realisasikan dalam keseharian kita. Kesempatan apapun yang kita lakukan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Cukup mungkin dari saya, ada yang bertanyakan? Tidak ada pertanyaan, 2 kemungkinan. Iya, ngerti atau tidak ngerti sama sekali. Nah, di sini insya Allah ngerti lah. Patra Jasa ini sudah terkenal sejak dulu. Sejak dulu. Saya bergabung Patra Jasa ini dari kapan tuh ya? 89 ya. Tahun 89, 90 saya sudah di Patra Jasa. Ya, banyak yang tidak bisa baca Quran dulu kita buat kursus membaca Al-Quran. Ya, karena ada metodenya dulu itu. Ya mereka tidak mau kalau yang lain. Kalau dengan saya kena terbiasa gitu. Takut nanti yang lain, takut katanya saya ketahuan tidak bisa baca Quran gitu. Ada metode yang kita gunakan secepatnya ya kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Oh iya, ada doanya. Saya kirimkan doanya. Iya, ada doanya. Iya, ada doa supaya kuat hafalan ya. Kuat hafalan. Nanti kirimkan. Iya, kuat hafalan.
Dulu saya waktu kecil sampai dengan remaja, sampai dengan kuliah, itu saya dibentuk oleh kakek saya namanya Habib Alwi bin Ahmad Bahusin. Dia suruh ngapalin macam-macam, kitab-kitab itu suruh ngapalin. Habis subuh store sama dia sampai 6:30, nanti terus saya sekolah. Saya tanya, ngapain? Ngapal-ngapalin ini. Lebih baik saya ngapal Quran aja, saya bilang. Dia bilang nanti hafal Quran sendiri. Ya, nanti jadi setelah saya tahun 75 mau berangkat ke Saudi sekolah, saya pamit dengan Kiai Abdul Rashid Siddiq, seorang penghafal Quran di Palembang itu. Saya bilang sama dia, saya mau berangkat. Katanya hafalkan Quran. Kalau tidak hafal Quran, tidak usah ketemu saya lagi. Saya tak laporin sama ayah saya, wah Kiai itu kok kenceng betul. Enggak, itu tanda cinta dia sama kamu. Ayah saya cinta sama kamu. Nah, ketika saya di Madinah itu, tiap minggu suratnya dikirim. Kalau sekarang kan bisa telepon. Dulu tahun 76 itu kan belum ada teleponnya. Ya, saya terima terus. Sudah berapa, ditanya terus sama dia, supaya harus hafalan. Ya, tapi alhamdulillah berkah Madinah mungkin ya. Berkah Madinah, saya dulu, ayah saya juga pesan, kamu nanti di Raudhah. Setiap hari di Raudhah, hafalkan saja apa yang diinginkan. Termasuk menghafal Al-Quran. Ya, alhamdulillah dalam waktu yang singkat sekali saya bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Jadi kalau sudah hafal, yang lainnya semuanya mudah. Kuliahnya juga dimudahkan, ya menghafal kitab-kitab yang jadi mata kuliah itu juga dimudahkan. Nanti saya kasihkan doanya supaya kuat hafalan. Satu lagi ada supaya obat kanker kantong kering. Ya, kantong kering. Ya, jadi sama beliau juga. Beliau juga baca nanti sholawat. Ada sholawat dibaca 35 kali setelah sholat subuh. Baca insya Allah dompetnya tidak pernah kosong. Iya, maksudnya isinya duit. Jangan diisi kertas gitu. Kertas kan penuh juga. Ya, dan itu sudah terbukti. Banyak betul saya sudah share kemana-mana. Banyak yang lapor. Alhamdulillah betul Ustaz. Cuman curangnya sudah banyak duitnya, tidak pernah ngirimin saya gitu. Ya, tidak pernah ngasih saya. Ini berkah ya, berkah ulama-ulama ya, karena sudah terbukti, maka dia sharekan sama saya supaya bisa diamalkan oleh banyak orang. Ya, nanti saya sharekan sama Pak Yusuf, nanti saya bisa disebarkan. Kalau sholawatnya cuma satu baris saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sholatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Sholatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Kalau yang doanya, ya 3 baris sudah mungkin. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Jadi minta ya pemahaman ya, penghafalan para nabi dan rasul. Ya, as'aluka fahman nabiyyin, pemahaman para nabi. Hifdzal mursalin, hafalan para rasul. Kalau ada yang lupa apa, wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Jadi kalau kita lupa, nanti malaikat yang dekat sama kita terus mengingatkannya. Allahumma aghrini bil ilm. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu pengetahuan. Wa zayyinni bil hilm. Hiasi aku dengan kesabaran. Wa jammilni bil afiyah. Baguskan aku dengan kesehatan. Maksudnya gantengkan aku dengan kesehatan. Kemudian jammilni bil afiyah wa akrimni bit taqwa. Muliakan aku dengan ketakwaan birahmatika ya arhamar. Nanti saya sharekan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ya kalau bisa sebelum kita bacakan itu kita kirim Fatihah lah kepada beliau. Ya, Habib Alwi bin Ahmad Bahusin yang meninggal 21 Januari 1985 di Palembang ya. Ada gubahnya seorang karomah. Beliau ini kalau malam tidak pernah tidur. Bukan Ramadan aja. Sepanjang malam, sepanjang bulan, sepanjang tahun tidak pernah tidur. Kerjanya apa?
sholatul lail. Ya, saya kalau dibilangin sama ayah saya, sana ke rumah Habib sana, berarti saya tidak tidur. Saya disuruh sholat di belakangnya. Ya, belakangnya. Kita anak kecil kan masih nakal. Dia khusyuk gitu, mulai melonjor kakinya ke belakang itu tidur gitu. Dia siapkan air. Ini kalau kita sudah tidur, disemprotnya sama air. Ayo bangun, wudhu sana, wudhu, sholat lagi, sholat. Nah, sampailah nanti menjelang waktu subuh. Kalau sudah menjelang waktu subuh, dia buka jendelanya, pintunya itu, dari rumahnya tidak pernah terkunci. Dia bilang, ya kafi, ya wafi, ya fatah, ya razak, ya kafi, ya wafi, ya fatah, ya razak. Ya, seorang waliullah yang mempunyai satu keistimewaan. Jadi karomahnya luar biasa. Nanti saya kasihkan sama Ustaz Yusuf, nanti bisa di-share, bisa dimanfaatkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.